Oke, jadi ini saya mulai dengan eh, mata kuliah fisika tentang gerak gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini pun juga sudah pernah dipelajari oleh teman-teman di dalam SMA. Jadi saya membantu mereview, tidak lama-lama di sini. Memang dari tahun ke tahun sebenarnya saya mengisi itu hanya di apa namanya 8 minggu terakhir begitu ya. Tapi nggak tahu ini di dalam semester ini karena saya pun juga sekarang sedang ambil S3 gitu ya. Jadi mungkin memang sudah mungkin saya bebannya diberikan di mata kuliah fisika sampai 2 kelas gitu ya. Tetapi dari awal sampai akhir. Kemudian hanya beberapa mata kuliah lain gitu. Jadi mungkin supaya memudahkan saya dalam mengajar ataupun dalam menempuh studi saya gitu. Jadi yang pertama di sini adalah tentang gerak. Nanti ada gerak 1, 2, dan 3 dimensi begitu ya. Kemudian di dalam mekanika gitu kita tuh mempelajari kinematika juga dinamika begitu. Yang pertama dikatakan kinematika mempelajari gerak materi tanpa melibatkan penyebab terjadinya gerak gitu. Jadi dalam pokok bahasanya adalah pergeseran, jarak, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya untuk dinamika mempelajari gerak materi dan penyebab terjadinya gerak gitu. Nah, ini bahasanya mengenai gaya, usaha, momentum, impuls, dan sebagainya. Kemudian untuk kinematika, jadi dikatakan kinematika adalah bidang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu objek tanpa memperhatikan penyebabnya. Gitu. Kemudian bila suatu benda berubah pada posisinya, berpindah tempat atau mengalami perpindahan dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan mempunyai kecepatan. Gitu kan ya. Kemudian bila suatu benda berubah kecepatannya dalam kurun waktu tertentu mempunyai percepatan. Gitu. Kemudian keadaan gerak ditentukan oleh data dari posisi letak setiap saat. Gitu. Kemudian gerak satu dimensi yang pertama, itu yang pertama adalah gerak horizontal, gerak vertikal, atau di sini adalah gerak jatuh bebas. Kemudian untuk gerak 2 dimensi, itu lintasan berada dalam sebuah bidang datar. Contohnya adalah gerak melingkar dan gerak parabola. Selanjutnya gerak 3 dimensi, itu gerakan yang lintasannya berada dalam ruang. Begitu. Jadi dalam sebuah X, Y, dan Z. Kemudian apakah gerak 1 dimensi? Yaitu gerak sepanjang garis lurus. Memiliki 2 arah yang memungkinkan. Jadi ini kadang juga asumsi untuk tanda positif dan negatif, tetapi 2 arah tersebut itu tergantung dari kalau arah dari gerak itu sama halnya dengan vektor gitu ya, misalkan jadi ke kanan misalkan positif, ke kiri adalah negatif gitu. Ini contohnya, contoh lainnya kereta api melakukan gerak 1 dimensi. Kemudian mobil pada jalan tol. Tapi ini acuannya adalah di dalam satu garis saja begitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan mengenai posisi dan perpindahan. Posisi itu didefinisikan dalam sebuah kerangka acuan. Jadi kerangka A di sini adalah XI adalah lebih dari 0, XF pun juga lebih dari 0. Di sini adalah merupakan posisi yang pertama. Kemudian kerangka yang B, jadi XI aksen itu adalah kurang dari 0, misalkan, tetapi X aksen F itu adalah lebih dari 0. Nah, di sini satu dimensi, sehingga kita hanya perlu sumbu X saja atau Y saja. Begitu ya. Ini adalah posisi dan perpindahan. Selanjutnya adalah perpindahan. Jadi mengukur perubahan dari posisi. Jadi posisi tadi itu adalah hanya posisi XI-nya atau XF-nya saja. Kemudian untuk posisi yang kedua dikatakan XI aksen atau X aksen F gitu ya.
Nah, kalau misalkan perpindahan itu adalah mengukur perubahan posisi direpresentasikan oleh delta X, itu jika horizontal, kemudian delta Y jika vertikal. Kemudian kuantitas vektor itu perlu informasi arah. Karena itu tadi arah itu arahnya positif atau negatif, ke kanan atau ke kiri. Biasanya perjanjian saja kalau misalkan ya memang ke kanan atau sumbu X positif, kemudian ke kiri kita menuju sumbu X negatif. Kemudian sistem satuan. Sistem satuan di sini teman-teman juga pasti harus mempelajari atau ada satuan SI, CGS, USA atau UK gitu ya. Jadi kadang dalam mempelajari ilmu fisika ataupun nanti statika itu yang sudah satuannya tidak hanya SI saja gitu. Jadi kadang kalau beban kita dapat dengan pound gitu ya, itu kan simbolnya LB gitu. Kemudian jarak apa namanya, feet gitu. Kemudian kalau misalkan SI kita gunakan kilogram, itu selanjutnya jaraknya adalah meter seperti itu. Tapi kalau misalkan di dalam statika macam-macam nanti itu juga kita mempelajari tentang satuan. Kadang teman-teman perhitungan yang membuat salah itu adalah konversi dari satuan gitu ya. Jadi tolong dipahami nanti. Perpindahan. Di sini perpindahan mengukur perubahan dari posisi. Direpresentasikan oleh delta X atau delta Y. Contohnya di sini misalkan delta X1 yaitu XF dikurangi XI. Seperti yang tadi, di sini XF-nya berada di posisi 80 meter, kemudian XI-nya adalah di 10 meter. Maka perpindahannya adalah 70 meter. Begitu ya. Kemudian contoh lainnya ini adalah delta X2. XF-nya berada di 20, tetapi XI-nya adalah di 80. Perpindahan di sini adalah minus 60. Begitu. Jadi XF dikurangi dengan XI. Selanjutnya jarak atau perpindahan. Dikatakan jarak itu adalah lintasan yang telah ditempuh. Begitu ya. Jadi untuk menujuki dari P, lintasan yang telah ditempuh itu bagaimana? Itu adalah yang dikatakan sebagai jarak. Tetapi kalau perpindahan itu adalah jarak terdekat atau jarak dari dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Itu adalah perpindahannya. Jadi jarak kalau seperti ini itu adalah lebih besar daripada perpindahan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kecepatan rata-rata itu membutuhkan waktu untuk sebuah objek ketika mengalami perpindahan. Kemudian kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu yang terjadi. Nah, di sini arahnya sama dengan arah perpindahan. Begitu. Jadi, kecepatan rata-rata dengan rumus delta X per delta T begitu. Sebagai contoh, jika Anda menempuh 200 km dalam 5 jam, maka kelajuan rata-rata Anda adalah 200 dibagi dengan 50, yaitu 40 km per jam. Begitu ya. Nah, di sini kelajuan rata-rata tidak menceritakan apa-apa tentang rincian perjalanan tersebut. Jadi, kemungkinan Anda berkendaraan dengan kelajuan tetap 40 km selama 5 jam. Atau mungkin Anda berkendara cepat selama sebagian waktu dan lebih lambat selama sisa waktu. Atau mungkin Anda telah berhenti untuk 1 jam dan kemudian berkendara dengan kelajuan berubah-ubah selama 4 jam. Begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kira-kira berhentinya adalah 1 jam, begitu ya, sebenarnya kecepatannya berapa? Jaraknya 200. Waktunya otomatis 4 jam.
maka kecepatannya adalah 50 km per jam. Tetapi kalau kecepatan rata-rata waktu berhenti tadi tidak diperhitungkan. Kan seperti itu ya. Selanjutnya ini contoh untuk perpindahan kecepatan dan kecepatan rata-rata gitu. Jadi dikatakan perpindahan perubahan posisi suatu partikel dari rumusnya adalah X2 dikurangi X1, kemudian selang waktu laju perubahan posisi delta T, yaitu delta T2, delta T yaitu T2 dikurangi T1, kemudian kecepatan rata-rata delta X per delta T. Nah, di sini misalkan di gambar atas ini ya. Jadi posisi pada saat T1-nya adalah 1 detik, T2-nya adalah 4 detik begitu ya. Kemudian P1 berada pada X sama dengan 19 meter, kemudian P2 berada pada X sama dengan 277. Delta X-nya adalah X2 min X1 seperti ini, kita dapatkan 258. Selanjutnya adalah delta P, delta T adalah 4 detik dikurangi 1, maka 3 detik. Maka kelajuan kecepatan rata-rata adalah 86 meter per detik. Oh ya, ini pembahasan dari atas. Selanjutnya grafik hubungan antara perpindahan X dan waktu T. Begitu ya. Jadi di sini ada rasio delta X per delta T adalah kemiringan dari gradien. Jadi delta X yang vertikal ini, kemudian delta T di sini, itu adalah untuk selang waktu tertentu, maka curamnya garisnya semakin besar nilai delta X per delta T, maka makin curam garisnya, maka makin besar nilai delta X per delta T. Begitu. Kemudian kemiringan garis ini adalah kecepatan rata untuk selang waktu delta T. Ini adalah grafik hubungan dari delta X per delta T gitu ya. Jadi yang sumbu X itu adalah menandakan waktu, kemudian sumbu Y adalah menandakan jarak, atau delta X itu adalah perpindahan gitu. Jadi nanti kalau semakin curam, bahkan mendekati dari 90 derajat begitu ya, maka delta X per delta T itu sangat besar gitu ya. Jadi apa namanya, delta T-nya itu adalah sangat kecil atau hanya misalkan adalah 0, sekian sekon gitu ya, 0, sekian detik, tetapi delta X-nya adalah besar begitu. Jadi kalau misalkan dalam 100 meter itu hanya ditempuh dengan jarak 0, sekian sekon, maka grafiknya bisa akan semakin curam. Ini kan gitu. Kemudian kecepatan sesaat didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang singkat gitu. Jadi atau selang waktunya mendekati 0. Kecepatan sesaat itu menunjukkan apa yang terjadi di setiap titik waktu gitu. Jadi limit dari waktu yang mendekati 0 dari XF dikurangi XI dibagi dengan delta T kan gitu. Oke, saya sampaikan sampai percepatan sesaat. Selanjutnya adalah percepatan. Bila kecepatan sesaat sebuah partikel berubah seiring dengan berubahnya waktu, maka partikel dikatakan dipercepat. Nah, kemudian percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan sesaat untuk selang waktu tersebut. Jadi, percepatan rata-rata di sini adalah delta V, perubahan dari kecepatan dibagi dengan perubahan dari kecepatan. Seperti itu. Ada lagi di sini adalah percepatan sesaat, itu sama halnya dengan kecepatan sesaat tadi. Maka itu merupakan
perubahan kecepatan pada saat selang waktu yang singkat. Gitu. Karena waktunya yang singkat sekali, maka delta T tadi mendekati 0, kan begitu ya. Maka percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi percepatan sesaat di sini adalah dv per dt, begitu. Nah, sedangkan v-nya sendiri dari dx per dt, kan seperti itu. Maka kalau misalkan dengan rumus d kuadrat x per dt kuadrat itu adalah percepatan sesaat. Nah, itu dulu materi untuk hari ini. Minggu depan kita latihan soal terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mas. Kan tadi ada gambar grafik, Pak ya. Iya. Itu apakah misal kalau ada latihan soal itu ada suruh gambar grafik dan gimana caranya gambar grafik itu? Oke. Terima kasih, Mas, pertanyaannya, Mas Arya Pangestu Halip. Iya, Ya. Pak. Jadi sebenarnya itu tadi hanya menghubungkan, maksudnya menghubungkan. Jadi grafik tadi itu menandakan hubungan antara jarak dengan waktu, gitu ya. Kemudian dikatakan sebagai kecepatan itu adalah gradiennya, kan begitu. Maka enggak, kalau misalkan ada soal nanti enggak diminta untuk buat itu. Kita hanya menunjukkan bahwa itu tadi merupakan jika semakin tegak maka delta x per delta y, delta x per delta t akan semakin besar. Otomatis kecepatan semakin besar, gradiennya juga akan semakin besar. Itu ya, Mas ya. Iya, Pak. Paham. Oke. Silakan kalau ada yang lainnya. Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar, kok nggak nyala ya? Siapa yang ngomong? Sebentar. Nama saya Nayaka, izin bertanya. Iya. Tadi kan ada kecepatan sesaat, Pak. Ya. Kecepatan sesaat menunjukkan apa yang terjadi di setiap titik waktu. Apakah kecepatan di setiap titik waktu itu selalu berbeda-beda kecepatan sesaatnya, Pak? Terima kasih. Ya, Mas. Bisa jadi kecepatan sesaat itu berbeda-beda. Makanya tadi ada hubungan antara jarak dengan waktu, gitu ya. Tetapi pada saat t-nya mendekati 0 kan gitu. Nanti kita akan latihan soal. Minggu depan kita akan latihan soal di asinkron bisa, di sinkron juga bisa. Tapi kecepatan sesaat itu memang bisa berubah-ubah atau tidak sama, gitu ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mas. Saya Naufal. Di materi PPT Bapak itu disebutkan bahwa percepatan karena gravitasi ada yang 9,81 meter per sekon kuadrat, ada yang 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita itu pakai yang mana, Pak? Oh, itu hanya sebenarnya adalah begini, kalau misalkan Anda belajar statistik ya, Mas ya. Anda belajar statistik kan itu ada angka penting, dikatakan sebagai angka penting gitu. Kemudian di situ nanti juga ada kesalahan relatif. Sebenarnya kalau misalkan Anda memakai 9,8 nggak masalah, 9,81 pun juga nggak masalah. Tetapi harus di state di awal gitu. Jadi kecepatan, misalkan Anda mengerjakan itu percepatan gravitasi Anda gunakan berapa, itu harus di state dulu, disampaikan dulu, istilahnya gitu. Nah, masalah. Tetapi kalau misalkan di dalam statistik, sebenarnya kesalahan relatif kalau misalnya di engineering itu masih dalam toleransi. Kalau misalkan dokteran, kesalahan relatifnya adalah kalau tidak salah 1%, kemudian di engineering adalah 5%, kalau di sosial adalah 10%, gitu. Jadi kalau mungkin di dalam kedokteran gitu ya,
Jadi angka-angka di belakang koma itu harus lebih kesalahan relatifnya harus lebih kecil lagi. Jadi kita gunakan yang angkanya di belakang koma banyak itu nggak masalah. Karena kaitannya kan dengan nyawa kan gitu ya istilahnya kalau misalkan angka-angka di dalam kedokteran. Jadi kalau misalnya engineering nggak apa-apa pakai 9,8. Oke. Silakan, tinggal 2 menit lagi. Tadi yang tanya tadi siapa yang nanyakan Novel sebelumnya? Arya, Pak. Arya. Oh ya, Arya. Oke. Ya, jadi begitu terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan lagi, mungkin silakan ditulis di Google Classroom pertanyaannya. Kita bisa berdiskusi di Google Classroom, gitu ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan maksudnya. Saya cukupkan kelas hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.